menanti nyali pansel KPK. Presiden Jokowi telah menandatangani nama-nama yang masuk di dalam panitia seleksi atau pansel calon pimpinan atau capim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dan Rektor IPB Arif Satria yang ditunjuk sebagai ketua dan wakil. Adapun anggotanya terdiri dari Ivan Yustiavandana, Nawal Nelly, Ahmad Erani Yustika, Ambek Paramarta, Elwi Daniel, Reski Sriwibowo, dan Taufik Rahman. Mereka akan bertugas menyeleksi calon pimpinan KPK untuk menggantikan para pejabat lama yang habis masa kerjanya Desember nanti. Harus diakui, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, hingga saat ini KPK adalah salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang yang akan memimpin instansi ini haruslah memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam memberantas segala bentuk rasuah. Untuk menghasilkan pimpinan semacam itu, proses penjaringannya pun mesti selektif. Upaya itu dimulai dari panitia seleksinya. Ibarat sebuah kontestasi, dibutuhkan dewan juri yang mumpuni untuk menghasilkan para juara sejati. Mereka, para anggota pansel ini, mesti bekerja profesional, berintegritas, dan memiliki concern tinggi dalam pemberantasan korupsi. Integritas menjadi maha penting jika kita ingin membangun kembali kredibilitas KPK sebagai kesatria yang tangguh melawan korupsi. Sebagai juri yang akan menyeleksi para pimpinan lembaga anti rasuah, para anggota pansel pun harus punya keberanian dan sikap kesatria semacam itu. Mereka harus berani mencoret dan setidaknya mempertanyakan jika ada nama kandidat yang disodorkan memiliki rekam jejak kurang baik. Keberanian dan independensi dari anggota pansel ini penting jika ingin KPK menjadi lembaga yang benar-benar kredibel. Bagaimana mungkin lembaga ini bisa independen jika proses penjaringan pimpinannya dicampuri kekuasaan? Secara rinci, tugas pansel KPK diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Biletnya dituangkan dalam pasal 30. Secara ringkas, pasal ini mengatur tentang pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Presiden. Presiden dalam menentukan kandidat lalu membentuk pansel KPK. Disinilah letak ujiannya, karena para anggota dewan yang notabene merupakan perwakilan partai politik itu kerap kali punya kepentingan untuk meloloskan kandidat pilihan mereka. Pansel harus berani mempertanyakan secara detail, apalagi bila seleksi di DPR tidak mementingkan rekam jejak integritas para calon. Kerinduan terhadap KPK yang independen dan tegas sekarang muncul dengan kuat di benak khalayak, apalagi jika melihat perilaku para pimpinan KPK saat ini. Alih-alih menjadi pahlawan pemberantasan korupsi, mereka malah diduga ikut-ikutan berbuat lancung. Oleh karena itu, ke depan calon-calon yang terindikasi memiliki belenggu kelembagaan, apalagi lembaga yang tidak kredibel karena korup, sebaiknya disingkirkan dari proses seleksi. Namun sekali lagi diingatkan, harus ada keberanian dari para anggota pansel. Percuma ada panitia seleksi jika sudah ada skenario sebelumnya untuk memuluskan calon tertentu. Selama ini, upaya pemberantasan korupsi hanya indah di atas kertas. Dalam praktek, kepentingan politik praktis terhadap lembaga penegakan hukum sangat subjektif, yaitu menjadi pembela para kolega yang terjebak korupsi. Karena itu, integritas dan semangat kesatria pimpinan KPK yang baru tidak bisa digantungkan terlalu besar pada dukungan kekuasaan dan politik di DPR. Perlu tokoh yang tidak peduli dengan kepentingan kuasa dan prestis individu untuk mengganyang para koruptor. Salah satu tugas pansel adalah menghasilkan tokoh atau pimpinan KPK semacam itu.